ratusan warga itu mengepung Ustadz Cabul dan dia menjabat sebagai sekretaris MUI. Dibuka baju santri lalu dimandiin dan diolesi dengan madu, lalu memegang alat vital korban. Lebih dari iblis ini namanya. Iblis itu dia terang-terangan bahwa dirinya memang menuntun orang kepada jalan kesesatan. Dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penuntun orang kepada jalan ketidakwarasan. Ini ada manusia secara labeling dohiriyah sebagai pemandu orang agar selamat di dunia wal akhirah, ternyata lebih iblis daripada iblis. Dia hanya memakai jubah agama untuk memenuhi hasrat nafsunya, untuk menggiring orang ke jalan kekotoran. Gila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata sebelum adanya kejadian kemarin, rame-rame ratusan aparat kepolisian menangkap anak kiai yang di Jawa Timur itu, pesantren Siddiqiyah. Itu 2 hari sebelumnya ada juga yang tak kalah rame, itu di Cianjur, di mana ratusan warga itu mengepung Ustadz Cabul dan dia menjabat sebagai sekretaris MUI. Gila nggak kira-kira? Aneh saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak mencoreng nama Ustadz ya. Mudah-mudahan satu kali lagi ini tidak mencoreng nama baik Ustadz, tidak mencoreng nama baik pesantren. Tapi yang begini-gini tuh saya kira penting untuk kita angkat, diinformasikan ke publik orang-orang seperti itu, karena kita harus mengatakan dengan tegas bahwa mereka itu hanya oknum saja. Anak pesantren, anak kiai yang di pesantren di Jawa Timur itu adalah oknum. Ini juga adalah oknum, karena dari ribuan pondok pesantren saya kira itu hanya salah satu aja. Apalagi dengan sikap-sikap yang seolah menghadang aparat kepolisian untuk memproses anaknya yang jelas-jelas sudah DPO gitu loh. Saya kira itu tidak mencerminkan sama sekali keseluruhan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ini saya akan bacakan. Nggak tahu kemudian ini kelanjutan seperti apa yang di Cianjur, tapi ini perlu kemudian kita informasikan ya. Kita baca nih beritanya. Serius nih dari tribuncirebon.com. Ratusan warga Cianjur kepung rumah Ustadz Cabul. Ternyata pelaku menjabat sekretaris MUI. Ini beritanya tanggal 6 Juli 2022 ya. Kita baca sedikit. Sebanyak 100 warga sempat mengepung rumah SA 30 tahun Ustadz Cabul yang mengerayangi dan mencabuli para santriwatinya. Kepala Desa Sukaluyu, Uher Suherman, mengatakan bahwa aksi tersebut berhasil diredam setelah aparat desa Babinsa dan Babinmas menjamin sang ustadz akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Uher mengatakan warga akhirnya meredam emosi mereka dan membubarkan dengan tertib. Warga geram setelah mengetahui penuturan 2 korban santriwati, YY dalam kurung 19 tahun dan NN 19 tahun yang mengaku dicabuli sang ustadz. Gila. Kami siaga di rumah pelaku. Saat itu sudah berkumpul sekitar 100 orang warga. Kami menjaga agar tidak ada kejadian anarkis, ujar Uher ditemui di kantor desa Sukaluyu. Uher mengatakan bahwa sang ustadz menjabat sebagai ketua unit pengumpul zakat Kecamatan Sukaluyu, sekretaris MUI dan amil desa Sukaluyu. Amil bos, amil itu tukang nikahkan orang kan. Kepincut katanya kayaknya dia tuh. Jabatan sebagai amil desanya sudah saya copot, ujar Uher. Uher mengatakan bahwa sang ustadz memberikan aturan
mengaji di pesantrennya, di mana santri cowok tak boleh menginap dan santri cewek harus menginap. Ternyata itu akal bulus dia untuk membuat cabul. Terus terang saya juga marah dengan adanya kejadian ini. Saya akan kawal kasusnya agar warga juga mendapat kejelasan, katanya. Uher mengatakan bahwa sang ustadz melakukan ritual setiap pukul 24.00 waktu Indonesia Barat kepada santriwati dengan mandi memakai madu. Dibuka baju santri lalu dimandiin dan diolesi dengan madu, lalu memegang alat vital korban, katanya. Uher mengatakan jumlah santri di pesantren korban terakhir terdata 50 orang, namun saat ini sudah bubar semuanya. Dari kejadian tersebut, saya menghimbau kepada orang tua dan guru ngaji agar tak ada lagi murid menginap di guru ngaji, terutama yang perempuan, ujar kepala desa. Ia mengatakan 2 perwakilan dari dinas yang mengurus perempuan dan anak sudah turun ke lokasi dari kabupaten untuk melakukan advokasi dan trauma healing para korban. Allahu Akbar. Ini kejadian di Cianjur. Aneh saya, semakin banyak kasus-kasus seperti ini. Satu kali lagi, ini hanya oknum saja. Saya perlu tegaskan ini hanya oknum saja. Dan memang kurang ajar dan biadab. Orang yang kemudian memakai jubah suci agama untuk mengkotori orang, untuk mengkotori orang lain, untuk berlaku bejat dan biadab. Benar-benar dia itu tidak bisa menghargai agama. Saya heran dengan orang-orang seperti itu. Tapi ya wislah. Kan harusnya jubah suci agama itu untuk mensucikan orang lain, bukan untuk menghinakan orang lain. Ini malah jubah suci agama dipakai alat untuk mengkotori orang lain. Ini namanya lebih dari bangsat dan biadab ini. Lebih dari iblis ini namanya. Iblis itu dia terang-terangan bahwa dirinya memang menuntun orang kepada jalan kesesatan. Dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penuntun orang kepada jalan ketidakwarasan. Ini ada manusia secara labeling dohiriyah sebagai pemandu orang agar selamat di dunia wal akhirah, ternyata lebih iblis daripada iblis. Dia hanya memakai jubah agama untuk memenuhi hasrat nafsunya, untuk menggiring orang ke jalan kekotoran. Gila ini. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Nggak bisa dibiarkan oknum-oknum seperti ini terus berkeliaran, terus merambah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.